Selamat malam saudara, senang sekali saya Herdina Suherdi kembali menjumpai Anda dalam Kabinet Kerja Menjawab program dialog interaktif kerjasama TVRI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Malam hari ini kita akan berbincang mengenai Pekan Produk Kreatif Indonesia ke-9 tahun 2015 dan memang selayaknya Indonesia ini dalam hal membangun maupun menggerakkan kekuatan ekonomi Indonesia selayaknya tidak hanya bergantung pada sumber daya alamnya saja karena Indonesia punya ataupun memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Buah pikiran dan juga kreativitas anak bangsa ini dapat lebih dimaksimalkan untuk memperkuat ekonomi dan juga membangun bangsa. Karena itu, ekonomi kreatif merupakan salah satu industri yang berpotensi terus tumbuh dan mampu menggerakkan roda perekonomian nasional. Kita akan berbincang mengenai sejauh mana ataupun seperti apa kreativitas dari anak bangsa ini, terutama dalam rangka Pekan Produk Kreatif Indonesia, bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir bersama kami malam hari ini. Yang pertama di sebelah saya adalah Deputi Bidang Kebudayaan, Menko PMK atau Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Haswan Yunas. Selamat malam Pak Haswan. Ya, dan kemudian dari Kementerian Perindustrian ada Dirjen Industri Kecil dan Menengah Ibu Eis Saedah. Selamat malam juga Ibu Eis. Selamat malam. Lalu dari Badan Ekonomi Kreatif Deputi Bidang Pemasaran Bapak Joshua Simanjuntak. Selamat malam juga Pak Joshua. Baik, kita akan berbincang mengenai Pekan Produk Kreatif Indonesia. Seberapa kreatifkah sebetulnya anak-anak bangsa ini, generasi muda terutama Indonesia, dan sejauh mana kita bisa bergantung pada kreativitas sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Saya ingin pertama kali ke Bu Eis dulu ya Bu ya, ke Bu Dirjen terlebih dahulu. Ibu, Pekan Produk Kreatif Indonesia ini untuk yang ke-9 kalinya diselenggarakan tahun 2015 ini. Apa sebetulnya Bu, Pekan Produk Kreatif Indonesia itu? Pekan Produk Kreatif Indonesia adalah merupakan wahana bertemunya semua penggiat kreatif, pencinta kreatif, pelaku kreatif, industri kreatif maksudnya, di mana di sana ada pembelajaran, juga semacam showcase, sudah sampai di mana kemampuan kita di industri kreatif. Kalau kita menengok tahun 2007 ya, 9 tahun ke belakang, 8 tahun ke belakang. Sebenarnya saat itu sudah bermunculan pemikiran-pemikiran bahwa kita punya sesuatu untuk dijadikan produk kreatif. Tapi saat itu belum muncul. Tahun 2007 lahir dengan nama Pekan Produk Budaya Indonesia. Nah, dari sini sudah ada amanat kreatif ini bisa berbasis budaya. Nah, tapi pada pergerakannya kemudian pada tahun 2010, 2011 di mana tadi anak muda ya, kreatif dan terutama aplikasi digital, teknologi informasi, game online dan sebagainya muncul terus gitu. berkembang. Nah, dari situ Pekan Produk Kreatif ini tepat sekali menjadi wahana untuk bukan hanya yang berbasis budaya tapi berbasis teknologi, terutama anak-anak muda. Jadi memang Pekan Produk Kreatif ini terutama diperuntukkan untuk generasi yang akan datang, bagaimana menggali potensi bangsa, terutama kreatif itu kan hasil intelektualitas ya, di dalam benak kita yang tidak selalu harus tergantung kepada sumber daya alam atau sumber daya yang kita impor, ada di sini semua. Sehingga yang dihasilkan nanti akan produk dan jasa gitu ya. Dan dari jasa ini bisa menghasilkan apa saja. Itu perjalanannya sampai saat ini. Jadi dari awal 2007 ingin menggali segala budaya yang ada, Pekan Produk Budaya. Kemudian berikutnya, tahun berikutnya bagaimana budaya ini menjadi inspirasi untuk cikal bakal atau basis kreatif. Nah, tahun berikutnya lagi sudah mengarah ke kreatifnya. Dan berikutnya lagi sudah lebih gerak-derap anak muda gitu, dinamika anak muda. Baik, berawal dari budaya, kemudian akhirnya cikal bakal kreativitas itu sendiri kemudian ternyata bermunculan dan kemudian inilah wadahnya dan wahananya. Baik, saya sebelum ke Pak Deputi, saya mungkin ke Pak Joshua terlebih dahulu. Pak, ini adalah wahana tempat bertemunya para penggiat dan juga pecinta kreativitas itu sendiri.
sebetulnya ada berapa subsektor yang disebut dalam industri kreatif itu, dan nantinya apakah itu akan ditampilkan semua dalam Pekan Industri Kreatif ini? Iya. Jadi ada 16 subsektor. 16 ya? 16. Bukan 15 lagi sekarang? Bukan 15. Jadi memang dulu ada 15, tetapi kemudian ada yang dikembangkan dan ada juga yang diambil. Jadi kalau bisa digambarkan, apa yang membuat tambah jadi satu lagi jadi 16 tuh apa, Pak? Ini sebenarnya bukan bertambah satu. Ada justru malah ada yang dilebarkan. Misalnya. Contoh desain. Dulu desain itu satu, tapi sekarang menjadi 3. Desain interior, desain komunikasi visual, dan desain produk. Ya. Nah, kenapa jadi 3? Karena memang nature-nya ini sangat berbeda, sehingga pendungannya pun juga berbeda. Nah, sedangkan ada yang hilang. Sebagai contoh, riset dan pengembangan. Sebenarnya tidak hilang, tapi riset dan pengembangan itu ada di setiap subsektor. Jadi itu sudah dianggap melekat di setiap Sudah dianggap subsektor, melekat ya? di setiap subsektor. Ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Nah, kalau ada 16, apakah yang 16 itu ya? Ya. Ya, saya boleh baca ini di sini. Itu aplikasi digital, arsitektur, tadi desain interior, desain produk, desain komunikasi visual, film animasi dan video, kemudian fotografi, kriya, kuliner, seni murni, seni pertunjukan, periklanan, penerbitan, musik, fashion, dan yang terakhir televisi dan radio. Nah, itulah ke-16 subsektor itu. Dan ya, nanti dan yang akan dipamerkan dalam Pekan Produk Kreatif Indonesia ini? Iya, itu semua akan ditampilkan, tapi itu ada di bawah, tadi ada beberapa kementerian yang terlibat, dan masing-masing mengambil satu atau beberapa bagian daripada ke-16 subsektor itu. Dan yang menjadi unggulan untuk tahun ini? Sebenarnya kalau dikatakan subsektor mana menjadi unggulan, semua sebenarnya unggul. Sebenarnya semua unggul. Tapi memang ada fokus terhadap 3 subsektor, yaitu film, aplikasi digital, dan musik. Nah, 3 subsektornya memang menjadi fokus. Baik, nanti sebelum kita bahas lebih jauh, mengapa film, mengapa musik, dan juga lalu tadi aplikasi digital. Ya. Saya agak tertarik ini, Pak, mengapa kemudian kita memerlukan Pekan Produk Kreatif Indonesia jika kita kaitkan dengan revolusi mental yang saat ini sedang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Silakan, Pak. Jadi revolusi mental itu diawali dari statement Bung Karno 1957, bagaimana kita melahirkan generasi muda yang berjiwa revolusi, kemudian bersemangat baja, berjiwa yang berapi-api, gitu. Kemudian oleh Pak Jokowi diterjemahkan, dimantapkan lagi menjadi untuk daya saing kita perlu revolusi mental. Maka dari itu karya-karya inovatif kreatif ini menjadi salah satu tulang punggung untuk meningkatkan daya saing bangsa. Maka dari itu wadah seperti Pekan Produk Kreatif ini, dan kemudian lahir Badan Ekonomi Kreatif ini salah satu wadah yang semakin kuat, sehingga Bekraf dapat lebih mengembangkan potensi-potensi anak muda tadi. Ya, baik. Jadi ini dipandang menjadi salah satu cara untuk memperkuat daya saing bangsa ini, ya, Pak, salah satu tujuan revolusi mental. Ya. Lalu kemudian sejauh mana, Pak, peran ataupun dukungan dari Kementerian PMK ini untuk pelaksanaan Pekan Produk Kreatif? Jadi sesuai dengan sejak awal kelahirannya, kita bersama-sama kementerian, sebanyak kurang lebih 30 kementerian dan lembaga, itu dalam satu impres awalnya tahun 2006, ya Bu, 2006, kemudian 2009, berakhir 2015 ini. Peran-peran kementerian, misalnya Kementerian Luar Negeri untuk membuka pasar internasional, perindustrian, membina industri-industri kecil menengah, kemudian KUKM untuk meningkatkan peran dari koperasi. Kemudian sekarang masalah hak kekayaan intelektual itu perannya Kumham. Jadi nanti dalam Pekan Produk Kreatif ini akan ada klinik bisnis dan klinik untuk memberi sertifikasi terhadap produk-produk kreatif.
Jadi ada kepastian bahwa yang selama ini dianggap mengurus haki itu panjang, sekarang hari itu juga bisa mendapatkan hakinya sejauh syarat dan prosedurnya diikuti. Jadi sebetulnya ada berapa kementerian Pak yang terlibat dalam acara ini? Sekitar 28 kementerian. Baik, 28 kementerian ya, memberi kontribusi. Berarti ini acara Dikbud yang misalnya untuk karya seni budaya itu Dikbud. Kemudian Kominfo untuk publikasi seperti sekarang ini kita didukung oleh Kominfo. Jadi ini kerja rame-rame, kerja keroyokan. Jadi ini bisa dibilang sebagai sebuah hajatan yang dianggap cukup besar oleh pemerintah ya Pak ya, cukup besar. Bu Is, Ibu yang sudah ikut terjun dalam acara ini, dalam Pekan Produk Kreatif sejak awal ya Bu ya. Seperti apa sih Bu sebetulnya antusiasme dari para baik itu peserta maupun juga penggiatnya sendiri? Sangat besar antusiasmenya. Seperti apa Bu? Terutama yang sangat mengharukan adalah bagaimana partisipasi daerah, bagaimana mereka walaupun mungkin beberapa daerah masih ada keterbatasan ya, tapi semangat untuk hadir dan mencoba untuk, aduh kreativitas dari daerah saya apa ya? Gitu. Nah itu yang sehingga kita harus bijak sekali bagaimana mengakomodasi aspirasi daerah dan juga kita jangan lupa menampilkan potensi yang muda ini. Karena ini juga dua segmen yang tidak mudah bisa ketemu. Jadi kalau saya menangkap kata bijak itu artinya mungkin lebih tepatnya menseleksi ya Bu ya? Iya, menseleksi sejauh mana yang boleh dipamerkan masuk dan mana yang tidak. Betul, karena kan kita harus menampilkan yang terbaik. Jadi harus sangat hati-hati supaya aspirasi yang ingin tampil tetapi mungkin belum bisa tampil, sementara yang sudah bagus tampil otomatis kita akan merasa bangga ada di sini. Nah, tapi kita juga apa sih Bu sebetulnya mengakomodasi standarisasinya untuk kemudian bisa tampil di Pekan sementara Produk ini Kreatif ini? Kita belum bisa persis menstandarisasi, tapi yang paling jelas adalah pertama kreativitas yang orisinil. Ya, orisinil betul-betul itu hasil karya intelektualita yang muncul gitu. Kemudian itu juga bisa merupakan kebanggaan, punya nilai jual. Ya, ada pasarnya gitu, dan itu juga ada sustainability, kontinuitasnya, tidak hanya sekali udah tidak bisa lagi gitu, tapi ada yang keberlanjutannya, dan itu bisa dinikmati tidak hanya oleh dirinya sendiri, tapi bisa dilatihkan lagi ke orang, muncul lagi, bisa terus berkembang. Dan proses itu melalui Kementerian Perindustrian atau juga bersama dengan Badan Ekonomi Kreatif untuk menseleksi. Mudah-mudahan sekarang ada Badan Ekonomi Kreatif itu yang akan menjadi ketua kelas kita. Nah, Chief Commandernya kan ada di PMK nih. Nah, kita di kelas itu ada ketua kelas, ketua kelas. Oke, nih PR-nya ya, mengerjakan ini perindustrian, KUKM ininya, Kominfo ininya, itu kita tunggu dari sana. Tapi untuk tahun ini belum ya Bu ya? Tahun ini belum kelihatannya. Tapi belum menjadi ketua kelas gitu. Paling tidak perindustrian bisa menginfokan bahwa perindustrian selama ini dari sektor yang tadi disebutkan, kami sudah membina kerajinan, fashion, kemudian IT juga bersama dengan Kominfo ya. Kominfo kebijakannya di kita untuk lebih ke produk dan jasa juga gitu. Baik. Nah, jadi itu ada pembagiannya nanti. Kenapa begitu Bu? Karena memang Badan Ekonomi Kreatif ini sebagai salah satu badan yang setingkat kementerian yang baru dibentuk oleh Presiden Jokowi, kan ini ditunggu-tunggu gitu loh Pak, gebrakannya oleh masyarakat Indonesia. Dan mudah-mudahan melalui Pekan Produk Kreatif Indonesia ini kita akan melihat buah nyata atau kerja nyata dari Badan Ekonomi Kreatif. Nah, tadi kembali ke soal mengapa kemudian memilih film, aplikasi digital dan juga musik. Apa itu Pak alasannya? Yang jelas alasannya itu adalah potensi yang besar dan saat ini masih belum tereksplorasi dengan baik. Seperti semisalnya aplikasi digital ya yang sekarang sedang hot itu mungkin ya, misalnya Gojek, seperti ojek online gitu ojek ya. online ya. Nah di situ kita bisa melihat bagaimana kreativitas anak muda melihat atau mencari solusi daripada ojek yang memang sudah ada sebelumnya, terakses melalui sebuah aplikasi digital dan bahkan memutar roda perekonomian. Film juga memiliki potensi yang besar
tidak hanya di dalam subsektor film itu sendiri, tetapi multiplier efeknya. Ya, dengan sebagai contoh ya film yang di-syuting di Bangka Belitung, ya itu meningkatkan pariwisata dan ekonomi daerah Bangka Belitung melalui sebuah film. Dan di dalam film sendiri itu sebenarnya banyak subsektor lain yang terlibat, ya, mulai musik terlibat, grafis terlibat, fashion pun juga terlibat. Jadi ini bisa menjadi semacam lokomotif untuk membawa subsektor lain terlibat dalam sebuah film. Contohnya, sedangkan musik sendiri potensinya itu besar, tapi kalau kita tahu musik itu return of economic-nya itu belum maksimal. Ya, bagaimana royalti itu diterima oleh hak cipta. Nah, inilah PR dari Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif ini, dan disitulah fokus untuk periode ini. Baik. Boleh menambahkan aspirasi film ya? Monggo. Aduh, gemes sekali pada saat mendengar ada filmnya Julia Roberts di Bali yang Love Eat Pray. Saya dengar itu untuk pakaiannya saja mendatangkan berkontainer-kontainer dari luar. Kenapa tidak kemudian makanannya segala sampai kita juga bisa gitu. Jadi konten lokal untuk film itu masih kecil sekali. Apalagi yang bangsanya teknik efek, lighting dan sebagainya, yaitu sangat yang berteknologi sangat repot lagi. Tapi hal-hal yang bangsanya kuliner, pakaian atau kostum dan lain-lainnya kita bisa gitu. Nah, ini bagaimana? Saya senang sekali kalau Bekraf nanti menentukan film jadi lokomotif. Wah, perindustrian di IKM siap dengan gerbong-gerbongnya ke sana. Oke, Bu. Akan seperti apa kan nanti programnya Bu ya ketika film itu menjadi lokomotif. Kita akan sambung lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, dan saudara tetaplah bersama kami. Kabinet Kerja Menjawab akan segera kembali. Berbagai strategi dilakukan untuk mendongkrak pembangunan desa di daerah tertinggal. Banyak potensi dan ciri khas desa yang bernilai ekonomi, namun belum terangkat. Kondisi itulah yang mendorong Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menggelar pameran potensi desa secara maraton di daerah-daerah, khususnya daerah tertinggal. Acara pembukaan pameran potensi desa 2015 di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada 9 September yang lalu. Potensi desa itu tujuannya adalah menggali sedemikian rupa potensi-potensi desa kita itu kita pamerkan dan sekaligus nanti akan kita kembangkan lebih maju lagi. Sedikitnya ada 11 daerah Maros, Toraja Utara, Bantaeng, Enkerang, Pangkep, Baru, Takalar, Bone, Wajo, Pinrang, dan Jeneponto. Pameran potensi desa 2015 sebelumnya sudah terlaksana dengan baik, mulai dari Bondowoso, Banyu Asin, dan yang ketiga kalinya digelar di Maros. Penyerapan dana desa di Makassar juga sudah hampir mencapai 80%. Hal ini terbukti bahwa desa-desa di Maros sudah 100% bisa menyerap dana desa. Angka penyerapan ini termasuk meningkat karena selama ini banyak desa di daerah lain yang penyerapan dananya masih sangat kecil, meskipun sudah dicairkan dari pusat ke kas kabupaten atau kota. Untuk itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten, kecamatan, dan aparat desa di Maros, Sulawesi Selatan. Proses penyaluran dana desa Maros sudah 100% tahap pertama, menunjukkan bahwa sebetulnya kalau kita kontrol, kita pandu, dan kita kasih kita melakukan komunikasi dengan daerah-daerah, hasilnya juga baik.
Dengan didukung kesiapan desa-desa untuk menerima dana desa melalui sistem yang sederhana, akan menjadi suatu pembangunan yang dapat dilakukan di seluruh desa di Indonesia. Untuk itu, kesiapan dari desa itu sendirilah yang akan menjadi tolak ukur dalam pembangunan desa. Tak kenal, maka tak sayang. Lombok memiliki segalanya, panorama alamnya, dan tempat-tempat wisata yang menjanjikan. Bersama TVRI, kenali keindahan tiap jengkal tanah pertiwi. TVRI menggelar Club Jazz on Location. Sederet bintang hadir di sini. Dian Pratiwi, Miles, Open Mind Quartet, Koko Harso Quintet, Oran Atkin, Underground Jazz Movement 2, Ito Kurdi dan Yosini, Dwiki Darmawan, Sandi Winarta, Indra Lesmana dan Dewa Bujana. Club Jazz on Location setiap Jumat pukul 23.30. TVRI, betul sekali. Apa kabar? Tadi ngomongin impian. Iya. Saya punya cita-cita, itu saya pengen punya gedung tinggi. Terus saya pengen punya banyak perusahaan. Ditan harus sedikit gila untuk bercita-cita. Mencapai cita-cita itu kita butuh sesuatu yang gitu ya. Jangan pernah berpikir negatif tentang masa depanmu. Generasi Emas bersama Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar setiap Senin pukul 21. TVRI, betul sekali. Anda kembali bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab. Kami tengah berbincang mengenai Pekan Produk Kreatif Indonesia. Tahun ini adalah tahun ke-9 bersama dengan 3 orang narasumber kami di sini. Yang ingin saya tanyakan lagi, Bu, berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun, apa kemudian yang membedakan Pekan Produk Kreatif tahun ini dengan yang lalu yang sebelumnya? Tadi mungkin Pak Joshua sudah menyinggung ada 3 hal utama yang akan diangkat, misalnya film, aplikasi digital, dan musik. Lalu apa lagi yang membedakan? Yang membedakan saya lihat di sini, karena kreativitas kan terus berkembang, terus berkembang ya. Semangat anak muda lebih bertambah. Ya. Kemudian konten lokal juga lebih meningkat. Tetapi mungkin yang harus diwaspadai adalah tadi kita sebut masyarakat ekonomi ASEAN. Indonesia separuh penduduk ASEAN, sehingga semua orang melihat Indonesia ini sebagai pasar. Nah, kalau kita merasakan bahwa kita pasar, attitude kita atau perilaku kita akan menjadi konsumen. Nah, itu harus kita balik, bahwa kita itu produsen, kita yang menjual, kita yang menyerbu. Kalau orang masuk ya kita juga cukup bersaing gitu. Nah, yang membedakan yang sekarang ini di sini adalah titik kritis ya, titik kritis dari pergerakan mulai mengenalkan budaya, diangkat berbagai budaya menjadi dasar kreatif, kreatifnya menjadi cikal bakal gerak dinamikanya anak muda, terus sampai 9 tahun nih, sudah mau 10 tahun, artinya kita harus menentukan posisi. Makanya Backcraft sudah lebih awas, oh kalau gitu kita fokus dulu deh 3. Kita kayaknya berat juga kalau kita mau ambisius, semua 16-16-nya digarap. Tapi 3 ini paling menjawab aspirasi, passion dari anak muda. Mereka suka musik, kemudian efek dari film terhadap gerak ekonomi lainnya juga besar. Kemudian aplikasi digital juga seperti itu. Begitu banyak mengatasi permasalahan kesulitan di lapangan. Jadi 3 ini setidaknya menjadi fokus utama, sehingga semuanya juga akan, oh apa ya yang bisa kita lakukan, punya apa ya. Nah, jangan lupa juga branding daerah, tiap daerah punya apa.
Dan untuk perhelatan kreatif di tingkat nasional ini mereka berperan seperti apa gitu. Harapan saya sih nanti di 2015 ini akan kelihatan, yang tahun-tahun berikutnya kita akan membuat format mungkin ya 5 tahun ke depan kreatif kita akan seperti apa, dengan modal yang sudah penggalan 9 tahun, kemudian tahun ini adalah tahun saringan lah. Oh kalau begitu ternyata identitas kreatif bangsa ini. Nah kenapa tidak dibuat roadmap 5 tahun ke depan setelah ini gitu. Jadi harapan saya begitu. Baik, Pak, bagaimana sebetulnya kesiapan dari SDM kita jelang masyarakat ekonomi ASEAN ini, Pak? Kalau kita melihatnya secara umum, tidak hanya dari sisi industri kreatif misalnya. Bapak kan sebagai PMK di sini sebagai yang mengkoordinir ya Pak ya, pelaksanaan acara ini. Ya, memang posisi SDM kita kalau dilihat dari indeks pembangunan manusia kan kita pada urutan masih 108. Nah, maka dari itu daya saing ini adalah salah satu idiom untuk bisa meningkatkan IPM tadi. Maka dari itu gerakan tidak hanya di pusat, daerah-daerah juga kita ajak untuk ayo kita kreatif, ayo inovatif. Sejauh ini bagaimana Sejauh Pak? ini Peran dari daerah, tahun kalau tadi Ibu dari tahun ke tahun sekarang meningkat. Dulu hanya sekitar 10, sekarang sampai 20 daerah sudah berpartisipasi di tahun 2015 ini. Bersama Kemdagri kita intensif untuk mengajak, walaupun memang daerah sudah punya pameran-pameran lokal, tapi nuansa kreatifnya itu masih rendah. Nah, maka dari itu kita menghimbau produk-produk yang ditampilkan di pameran-pameran daerah itu diperkuat unsur kreativitasnya, inovasinya, sehingga tidak hanya yang di daerah kota-kota besar saja yang bisa maju, tapi daerah-daerah pelosok juga kita angkat konten lokal itu tadi ya Pak, lokal kreativitasnya itu. Baik, ya. Pak Joshua, terkait dengan MEA itu tadi, bagaimana sebetulnya kesiapan dari pelaku-pelaku di sektor industri kreatif ini Pak? Ya, sebenarnya dengan adanya MEA, sebenarnya barrier itu kan sudah tidak ada ya. Betul. Nah, kesiapan SDM ini yang menjadi penting, salah satu memang menjadi tantangan. Salah satunya adalah sertifikasi profesi. Nah, ini memang salah satu PR terbesar bagi pelaku kreatif. Mengapa Pak? Itu menjadi sulit? Sebenarnya tidak sulit, tapi kita harus sadar sertifikasi ya, bahwa profesi tersebut memiliki standar ya, yang mengacu kepada sebuah standar, bahkan standar internasional. Nah, di mana kan kita tidak bisa lagi misalnya tidak membolehkan misalnya desainer lah, let's say desainer asing bekerja di negara kita, tapi kita pun juga harus siap bisa untuk bekerja juga di luar gitu misalnya. Begitu. Nah, disinilah peran sertifikasi itu menjadi penting. Nah, itu harus disiapkan. Dan kira-kira nantinya akan seperti apa tuh Pak program sertifikasi terutama di industri kreatif ini? Ya, betul. Sebenarnya program sertifikasi itu sudah banyak dilakukan, terutama melalui asosiasi-asosiasi profesi. Nah, yang menjadi PR itu karena belum semuanya memiliki sertifikasi. Dan ini memang salah satu tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif adalah membantu terrealisasinya sertifikasi profesi. Jadi ada salah satu deputi yang membidangi sertifikasi ini, membantu sertifikasi ini. Baik. Ibu Is, mungkin di Kementerian Perindustrian ada datanya gitu ya Bu ya, dari 16 subsektor di bidang industri kreatif ini, mana sebetulnya yang paling memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara? Data tahun 2013 ini kebetulan belum diupdate, yang paling besar kerajinan, sekitar 40%-an lah. Kedua fashion 30%-an. Tapi pada saat kuliner masuk, ternyata kuliner juga cukup besar, bersejajaran hampir sama dengan fashion dan kerajinan, cukup besar. Dan sekarang bergerak dengan anak muda begitu aktif, teknologi informasinya juga terus mengejar. Jadi balapan nih 4 Jadi besar. kalau kita kaitkan tadi dengan MEA, kita nggak perlu khawatir, ada 4 ini ya, ada 4 ini luar produsen biasa. ini nih. Tidak jadi konsumen lagi, tapi mereka adalah produsen tadi di sana, di kerajinan, fashion,
kuliner dan Teknologi IT. informasi Informasi ya. IT ya. Kalau yang masih harus perlu bimbingan Bu, artinya yang paling ya masih pelan-pelan gitu jalannya dari 16 subsektor ini yang mana Bu? Ya, terutama kalau konten lokal, perfilman itu yang harus didorong. Karena konten impornya banyak sekali. Tapi mungkin kreativitas Padahal untuk insan perfilman kita ini kan cukup banyak sebetulnya. cukup banyak, bagus, kreativitas bagus, tapi untuk mengolahnya, mengemasnya itu masih belum kelihatan. Jadi kelemahannya di kemasan. Kelemahannya di teknologi juga ya, kompetensi SDM banyak, tapi kembali lagi itu harus profesionalnya itu menurut standar kompetensi tertentu. Baik, kalau menurut Badan Ekonomi Kreatif, kelemahan dari insan industri kreatif kita tuh di mana, Pak? Kalau saya boleh tambahkan tadi ya, yang dari film, misalnya. Sebenarnya produk tersebut, film tersebut itu sudah bagus tadi yang dikatakan, tetapi persebaran distribusi daripada film nasional kita itu masih lemah. Dan kalau kita melihat statistik ya, dengan 250 juta penduduk hanya 1.000 layar yang tersedia, 35% ada di Jakarta. Nah, jadi kedekatan produk kreatif terhadap konsumen, itu masyarakat, itu masih lemah. Kadang saya sendiri, dalam pengalaman saya sendiri, mau cari produk kemana ya? Tidak semudah media distribusinya ya Pak ya? Media distribusi salah bukan satu. Kualitasnya ya? Saya rasa kualitas itu sudah cukup baik. Memang bisa diimprove. Baik. Nanti kita sambung lagi, kita harus ikuti terlebih dahulu info terkini dalam Indonesia Terkini berikut ini. Selamat malam, saudara, Anda menyaksikan Indonesia Terkini bersama saya, Theodorus Daniel. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah sebagai penegak hukum harus tetap tegas dalam menindak kasus korupsi. Menurutnya, penjara tidak menyelesaikan masalah. Ada masalah pelanggaran, kenapa mesti masuk penjara? Misalnya harus membayar kerugian yang dibikin akibat daripada kesalahan itu. Misalnya pertukaran uang, ya sudah penalti aja dengan jumlah uang yang besar sehingga tidak memenuhi penjara. Penjara juga tidak menyelesaikan masalah juga. Kemudian para penegak hukum agar melihat kerugian negara dengan konkret. Jadi semua kita lakukan dengan agresif. Kalau Anda lihat sekarang kebijakan ekonomi 1, 2, 3, 4 dan terus mungkin 5, 6, 7 dan seterusnya, pada dasarnya adalah melakukan deregulasi, membuat harmoni, membuat lebih mudah orang melakukan investasi, bukan untuk mempersulit. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. PLN akan menurunkan tarif dasar listrik untuk industri hingga 50%. Diskon tarif listrik akan diberikan kepada perusahaan padat karya yang terbebani oleh biaya tarif listrik. Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir, mengatakan PT PLN siap menurunkan tarif listrik untuk perusahaan padat karya hingga maksimal 50%. Pemberian diskon tarif listrik tersebut berlaku untuk pemakaian malam hingga menjelang subuh. Dengan demikian, program diskon tarif listrik tidak akan membebani operasional PLN karena tingkat pemakaian listrik masyarakat saat malam hingga subuh masih rendah. Sofyan Basir mengatakan diskon tarif listrik akan diberikan kepada perusahaan padat karya yang selama ini terbebani dengan tarif listrik sehingga diharapkan bisa meningkatkan produktivitasnya. Namun Sofyan belum bisa memastikan waktu pelaksanaan kebijakan tersebut. Diskon tarif listrik merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi tahap ketiga yang diumumkan pemerintah pada 7 Oktober lalu. Selain diskon tarif listrik, PLN juga memberikan penundaan pembayaran tagihan dan penurunan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi sesuai skema penyesuaian menyusul penurunan harga minyak dunia. Saudara, demikian Indonesia Terkini, sejumlah warta lainnya kami hadirkan 30 menit ke depan. Terima kasih, sampai jumpa.
Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab, dan topik kami malam ini adalah Pekan Produk Kreatif Indonesia ke-9 tahun 2015. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui telepon di nomor telepon 574-3476 atau di 574-3478. Kita menyambung perbincangan tadi sebelum jeda ya. Tadi ternyata memang ada beberapa kelemahan yang mungkin dihadapi oleh industri kreatif kita. Tadi seperti misalnya disebutkan kemasan, branding. Meskipun tadi kalau kita menyebut film, kualitasnya sebetulnya sudah cukup bagus, tapi bisa nggak bersaing dengan film impor? Ya memang masih banyak yang perlu di-improve ya. Salah satunya adalah script writing. Ya, bagaimana membuat sebuah film yang memiliki kekuatan dari sisi cerita, storytelling. Nah, itu yang kadang-kadang missing daripada sebuah film Indonesia. Jadi bukan permasalahan seperti misalnya teknologi, special effect. Kadang-kadang film itu bisa sederhana dengan storytelling yang kuat. Ya, itu khusus untuk film. Sedangkan untuk produk-produk lain bisa dikatakan juga mungkin kuliner ya Bu ya, kuliner. Tadi kita sempat berdiskusi atau berbincang mengenai kopi ya, bagaimana kok tidak bisa ya ketika jeda itu kita ngomongin kopi ya betul, tidak bisa dikemas sedemikian rupa, bahkan menjadi sebuah bisnis yang bervisi global. Itu ada di mana salahnya itu? Iya, kenapa kemudian kita selalu kalah ketika kita bicara mengenai kemasan, padahal isinya sebetulnya jangan-jangan itu kopi kan, kopinya kopi Indonesia juga gitu. Cuma ketika dikemas oleh impor hasilnya jadi lebih kelihatan lebih enak dan dirasa juga. Kenapa tuh kira-kira? Mungkin Bu Ais bisa jawab. Ada cerita yang menarik tentang kopi. 2 tahun lalu perindustrian mencoba menerobos pasar Eropa di Irlandia dengan membawa kopi-kopi yang sudah mendapat GI, Geographic Indication, specialty coffee. Di sana ada komentar dari pengusaha kopi generasi ketiga, Indonesia kenapa repot-repot dengan kopinya? Coba aja terobos pasar Eropa, itu ada sekitar 144 juta peminum kopi yang minimal 3 cangkir sehari, tetapi mereka itu fanatik dengan specialty coffee. Jadi mereka inginnya kopi yang ini khas dari sini. Nah, apalagi dia sudah mendapat sertifikasi dari UNESCO sebagai Geographic Indication. Berarti masalahnya pemasarannya ya Bu ya? Pemasarannya. Lagi nih Pak, bukan kemasannya aja. Mulai kita masuk PR-nya banyak nih Badan Ekonomi Kreatif ya Pak ya. Baik, kita sapa dulu, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana Pak? Dengan Bapak Hatibi, Bojonegara Serang, Banten. Baik, silakan Pak Hatibi. Ibu-ibu, bapak-bapak narasumber yang saya hormati, kaitannya dengan pengangkatan atau meningkatkan produksi kreatif. Nah, ini berarti berhubungan dengan perekonomian nasional, Pak. Jadi pasal 33 Undang-Undang 45 itu ayat 4 di sana itu kan sudah dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan seterusnya itu di sana. Jadi kalau untuk merambah ke desa, saya yakin itu tidak ada film di sana itu. Jadi kalau desa-desa itu masih tingkatannya produksi tradisional, Pak. Nah, contohnya misalnya di sana warga itu kan membuat tikar-tikar dari tumbuh-tumbuhan itu kan, itu kalau dikembangkan dengan sekarang ini mungkin bisa akan berkembang. Berhubung sekarang ini belum ke sana merambahnya, itu kan rakyat kita di desa tuh punya kreatif membuat tikar dari daun-daun yang tumbuh di kali-kali itu dibuat bakul, dibuat macam-macam. Nah, itu secara alami, secara tradisional. Kira-kira kalau untuk desa, bisakah kira-kira ibu untuk menumbuh kembangkan kreatifan itu? Baik. Ya, itu saja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Hatibi. Terima kasih. Berikutnya di belakang Pak Hatibi. Halo, selamat malam. Selamat malam TVRI. Ya, selamat malam.
Pak, dengan silakan Pak. Stepanus Sarono di Jakarta. Ya, baik Pak Sarono, silakan. Ibu, bapak-bapak narasumber yang saya hormati, selamat malam. TVRI, selamat malam. Malam Pak. Langsung pada tema Pekan Produk Kreatif Indonesia ke-9 2015. Wacana saya membawa kepada fungsional.